Gila. Eh, apa ya? Di dunia entertain di Jakarta itu fight-nya gila, bener-bener gila. Saingan kita nggak main-main. Maka akan sulit untuk berkembang kalau hanya mengandalkan kehidupan kita di kampung. Maka kita harus hijrah. Hijrah itu ya yang paling tepat ya ke Jakarta. Jelasin kan, gue baru ya 2 minggu lagi gitu. Lu bersyukur di sini bro, lu dikasih peran gitu kan. Yes. Kalau lu nggak bisa manfaat ini, lu susah. Kita marah-marah kayak gini buat lu juga gitu kan. Gue dikasih 25.000. 25.000. 25.000. Gue Bentar. ingat banget. 25.000 tuh lu sebagai apa itu? Sebagai figuran di sebuah sinetron. Posisinya masih belajar di dunia akting, kemudian gue dimarah-marahin sutradara gitu ya pada saat itu ya. Gue dimaki, gue dicaci, gue di segala binatang kaki 4 itu keluar. Mindsetnya ya pengen mengangkat derajat keluarga. Gue casting, gue berhasil dapat casting itu mungkin ada sekitar 100 lebih sekian. Gue casting itu baru dapat. Ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Melibatkanmu dalam urusan rasa adalah langkah terbaik dalam meniti cinta. Tuhan, tetapkanlah cintaku yang sebenarnya. Saat ini ku mulai mengerti apa itu cinta. Dan dulu aku pernah tertatih ke dalam cinta yang salah. Segala cara akan kulakukan. Halo sahabat di balik mata kamera, gue pengen kenalin kalian dengan seorang pemuda yang sangat berprestasi. Langsung aja kita kenal. Revan, bro. Halo. Gimana nih kabar sehat? Luar biasa, alhamdulillah. Jadi gue itu kita tuh sebenarnya udah lumayan lama ya kenal ya bro. Kita tuh udah lumayan lama kenal semenjak di entertain tuh 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Ya karena dunia entertain itu aku bilang bisa dibilang sempit. Sempit ya. Kita ketemunya triple L, lo lagi. Jadi kita itu pertama kali ketemu di iklannya asuransi. Ingat nggak yang syuting di benar. Tangerang. Benar. Ya. Pertama kali itu 2019. Dan lu kalau nggak salah lu di situ nggak tidur karena lu selesai syuting kan? Bener nggak bro? Gue selesai syuting, terus ada syuting lagi dan itu nggak ada space buat tidur karena syuting sebelumnya itu sampai subuh jam 5. Sampai jam 5 itu ya. Itu FTV sinetron bro? Itu FTV. FTV. Jadi kalau memang di dunia entertain itu, apalagi kita udah menerima kegiatan pekerjaan ya, maka kita harus bertanggung jawab apapun keadaannya. Benar. Walaupun kita di saat itu belum tidur dan segala macam, kita harus bertanggung jawab. Harus seprofesional mungkin di depan kamera. Betul bro. Brother, gue pengen nanya nih, arti dari nama panggungmu tuh apa? Nama gue tuh Revan Farnur. Ya. Revan itu nama yang dikasih orang tua, dikasih nyokap. Farnur itu adalah gabungan dari nama nyokap gue sama nama bokap gue. Farlina, Farnya, Nurnya itu Nurdin. Nurdin. Farlina, Nurdin, jadi singkat Farnur. Gitu. Jadi filosofinya seperti itu ya? Filosofinya yang Gabungan dari menggabungkan nama orang tua ya? Karena gabungan itu yang menjadikan energi kita untuk melangkah. Dan berkah juga brother. Amin, Ya kan? amin. Jadi dimanapun orang tua akan selalu mendekat. Amin. Ya, ya. Itulah doanya. Gue mau tahu mungkin teman-teman juga di balik mata kamera pengen tahu perjalanan lu. Kita bahas entertain dulu ya. Pembahasan sip. lu di dunia entertain itu seperti apa? Lu kan seorang perantauan dari mana bro? Makassar atau apa? Gue dari Sumatera Selatan, Palembang, especially Lubuk Linggau. Palembang di Lubuk Linggaunya. Nah, itu orang nggak banyak tahu.
Kalau Palembang itu ada kota lagi, kota kecil yang namanya Lubuk Linggau dan gue tinggal di situ. Lu tinggal di situ? Tapi gue lahirnya di Palembang. Lahir di Gede besarnya di Lubuk Linggau. Apa yang membuat lu tuh brother jadi lu harus memutuskan untuk merantau? Apa yang membuat gue memutuskan untuk merantau itu melihat karena kehidupan di kampung itu, kalau kita passion kita di entertain, maka akan sulit untuk berkembang kalau hanya mengandalkan kehidupan kita di kampung. Maka kita harus hijrah. Hijrah itu ya yang paling tepat ya ke Jakarta, karena di situ merupakan pusat industrinya hiburan, industrinya entertain ya di situ. Mau nggak mau kita harus berlayar ke negeri seberang ini. Ya, kalau itu gue sangat setuju banget guys, karena yang namanya kita daerah ya, gue juga dari daerah kan ya. Benar. Kalau kita untuk melebarkan sayap ya kita jalan salah satunya kalau untuk menjadikan entertain sebuah pekerjaan ya kita harus ke Jakarta, brother. Harus hijrah. Karena kan pusat dari semuanya itu ada di Benar. situ. Cuma kembali lagi tantangan juga lebih besar ya. Sangat besar. Kalau lo ngerasa besar di kampung, lo akan merasa paling kecil ketika lo udah berada di Jakarta. Berarti lu udah berapa tahun, brother? Gue di sini dari 2015 akhir. Nah, hitung aja sekitar ya mau 6 masuk 6 tahunan lah. Dan lu ke Jakarta itu ada yang lu tuju nggak, brother? Gue ke Jakarta itu mindsetnya ya pengen mengangkat derajat keluarga. Terutama gue pengen ngangkat ya namanya martabat keluarga gue, terutama nyokap gue yang paling gue sayang saat ini kan karena beliau tinggal sama saya sekarang. Ya itu yang menjadi motivasi gue ketika merantau. Gue harus sukses untuk mereka. Gitu. Jadi lu benar-benar dari kampung ya, dari Yes. sana menuju ke Jakarta, mindsetnya gimana caranya biar bisa berhasil di bidang yang lu mau ya? Di passion. Kalau kita Di passion. kerja di bidang yang kita suka itu walaupun capek, itu capeknya itu asik gitu loh. Asik. Bener kan? Betul. Nah. Oke, jadi gini, lu berarti di sana itu basic lu apa, bro? Lu pernah ikut modeling nggak di sana atau Oke, gimana? kita ceritain dulu Kita ya. mundur ke belakang nih. Kenapa gue bisa dikenalkan dengan dunia entertain? Gue tuh kelas 1 SMA-nya, gue tuh atlet maraton jarak jauh. Lari. Lari jarak jauh 5 kilo waktu itu. Kelas 1 SMA. Kemudian ketika mau dikirim ke Popda, pekan olahraga daerah. Nah, di situ gue udah latihan segala macem. Nah, kemudian ada dari utusan dari mereka itu mencari sebuah duta wisata di kota tersebut. Misal kalau Jakarta itu Abang None. Nah, ya. Yes. Nah, kalau di Lubuk Linggau itu namanya Bujang Dere atau Bujang Gadis. Nah, pada saat itu dia mengaudisi peserta-pesertanya itu di sekolah kami, di sekolah gue. Oke. Sekolah gue nyari peserta, kandidat, dan gue salah satu yang dipilih. Yang dipilih untuk mewakilkan sekolah ke ajang entertain itu, pemilihan duta wisata di situ. Dan gue dipilih di situ. Nah, setelah gue dipilih, dengan berat hati gue tinggalin dunia olahraga gue, atletik gue yang bergerak di dunia maraton ya. Dengan berat hati gue tinggalin, gue fokusin yang ini. Nah, dari sana cikal bakal gue diperkenalkan dunia entertain. Dari situ mewakilkan sekolah segala macam, gue menang, dapat hadiah dan kemudian, nah di situ gue dikenalin dunia model, dunia gimana caranya lo berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan dunia entertain, dikenalin, dan gue merasa this is my passion. Dan gue ngerasa ini kayak dunia gue deh. Tapi kalau gue di sini, kalau gue terus mengembangkannya di luar lingkup yang sama, yang kecil di daerah gue, ini akan menjadi
mimpi yang hanya sekedar mimpi. Dan salah satunya untuk mencapai mimpi yang besar kita ya harus hijrah ke Jakarta. Karena hidup adalah pilihan. Benar. Udah banyak banget berkarya dari sinetron, Insya Allah. dari layar lebar juga ya. Lebar pernah. Terus juga mengeluarkan single ya, album ya. Nah, just cuma single sih. Telah kulakukan untuk cinta yang sebenarnya. Single ya. Malangnya itu pas ngeluarin single di akhir November 2019, kemudian awal 20-nya Covid dan itu close semuanya. Dan ya kita nggak dapat percikan ya namanya nampil di outdoor gitu ya pada saat. Nah udah setelah itu vakum, udah lagu gue juga vakum. Tapi karyanya memang banyak banget ya, iklannya juga udah banyak banget lah. Jadi ketika lu hijrah ke Jakarta, langkah apa yang lu mulai nih? Strategi apa? Oh, Atau lu udah punya kenalan gitu di Jakarta atau gimana? gua pertama kali ke Jakarta itu ya, gua nyari tempat casting itu di internet. Di internet. Yes, cari search tempat casting dan gue datangi tempat casting. Tempat casting yang pertama kali gue datangin itu di Gandaria. Gue ingat banget, orang kampung ya, dengan style yang masih kampung, yang masih norak gitu ya. Kita casting, kita cuma sekedar casting aja itu udah seneng banget. Udah senang ya? Lihat tempat casting, wow, Iya. this is amazing. Menurut gue, wah ini yang nggak pernah gue lihat di kampung gue. Betul. Pada ini saat adalah itu ya. Dunia yang kita impikan ada di depan kita, bro. Dan itu gimana hasilnya? Castingnya berhasil kan? Gue casting, gue berhasil dapat casting itu mungkin ada sekitar 100 lebih sekian. Gue casting itu baru dapat. Serius bro? Yes, bener. Saking ke gue hampir putus asanya gue. Setiap kali gue casting, pulang casting gue tuh sedih kayak nangis di jalan tuh. Gila. Apa ya? Di dunia entertain di Jakarta itu fight-nya gila, bener-bener gila. Saingan kita nggak main-main. Skill yang dimiliki talent lain nggak main-main. Yang grade-nya jauh lebih baik dari kita nggak main-main. Jadi ketika di situ gue ngerasain begitu, kita harus begitu fight-nya di situ. Dan gue ratusan kali casting dan itu sekian ratus kalinya gue baru dapat lolos casting. Jadi emang seperti itu guys. Jadi kalau casting itu ya kita dihadapkan dengan banyaknya orang ya. Oh pasti. Mungkin bahkan bukan hanya puluhan, bisa ratusan ya untuk mendapatkan job itu. Tapi ya seperti kita dengar tadi cerita dari Revan ya, dia terus berjuang, terus semangat walaupun kadang-kadang patah semangat menghantui ya. Oh pasti. Tapi tetap Kadang-kadang. dia tetap berjuang untuk mencapai mimpinya dan hari ini sudah terbukti dan semua udah terjawab semua. Amin, insya Allah. Dan ya sekarang juga masih struggle, masih proses, masih terus belajar, terus mencari experience baru. Ya nggak pernah berhenti sampai di situ. Iya, karena kalau kita puas, kita akan berhenti juga untuk melakukan hal-hal yang baru. Benar bang. Revan, gua tanya lagi sama lu ingat gak pertama kali bayaran lu tuh di dunia entertain itu berapa nih? Teman-teman di luar sana pasti penasaran, seorang Revan itu awal-awalnya dibayar berapa sih? Kalau gue ingat itu ya, gue sedih kemudian wow, Jakarta keras bro, gue ingat itu ya. Transport kita dari tempat kita tinggal sampai ke tempat syuting itu ya udah berapa, kemudian itu pulang pergi, dan menurut gue itu nggak worth it sama apa yang dikasih pada saat itu ya. Gue dikasih 25.000. 25.000. Gue ingat banget. 25.000 tuh lu sebagai apa itu? Sebagai figuran di sebuah sinetron. Jadi lu sempat ngerasain namanya Iya. figuran? Iya. Gue ngerasain sebagai figuran itu, gue pengen ngambil ilmunya orang berakting
di lapangan ilmunya orang berakting langsung berhadapan dengan kamera sutradara itu sangat mahal daripada kita hanya belajar teori di kelas. Karena sebanyak apapun lu belajar teori di kelas itu nggak akan menjadi matang dan bisa kalau lo nggak nyoba langsung di lapangan. Makanya gue belajar itu, gue ngeliat pemain-pemain yang udah terkenal itu mereka melatih dialognya, menghidupkan ruh daripada dialog itu gimana jadi kalimat yang enak didengar. Nah, gue belajarnya di situ. Gue ngeliat, oh ternyata begini ya. Dari skrip-skrip yang panjang itu mereka bisa olah jadi enak kita dengar. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya. Dan itu gue jadi figuran itu sebagai pembelajaran buat kita. Suatu saat gue bisa begitu. Suatu saat gue bisa begitu dan gue bisa mengaplikasikannya jauh lebih baik. Motivasi gue di situ. Gue setuju sih masalah kayak gitu ya. Karena yang namanya teori tanpa adanya pelaksanaan juga susah juga ya, brother. Tapi itu kembali lagi ke pilihan ya. Ada juga sih teman-teman yang lain kan yang awal-awal datang ke Jakarta, mereka dengan komitmennya mereka nggak mau ngambil figuran. Tapi itu kan hak mereka itu kan. Itu pilihan. Tapi kalau gua sendiri, kalau ditanya gua juga mengawalinya sama kayak Revan juga. Gua ngawalin karir itu melewati figuran. Yes. Lu 25, gua dibayar cuma nasi kotak, bro. Serius? Dan gua dari serius? Pernah di situ? serius gua Nasi kotak? sekitar 2017 tahun yang lalu. 2017. Wow. Jadi gua syuting nih, bro. Gua syuting, ya kan ya? Gua kan semangat banget nih, gua Iya, sama namanya dunia kita kan ya. Gua syuting datang, gua on time jam 7, gua nggak ditik kan ya. Sampai jam 3 gua akhirnya syuting itu dialog sedikit sih, kayak gitu. Dialog sedikit, cuma ini doang improv. Nah, habis itu selesai dari sana, akhirnya gue dikasih dan itu pun nasi kotak gitu. Karena dibilang agensinya saat itu kan. Ya, Maksud itu sebenarnya gue itu sebenarnya nggak masuk di situ. Iya. Ya tapi kan nggak bisa karena mereka tuh udah ngabisin waktu kita loh. Ya percuma sih karena kita bukan siapa-siapa ya. Mau kita ngomong apapun nggak bakal didengar. Nah makanya waktu gue ngerasain itu, gue ngerasain juga kayak lu, bro. Ternyata ini loh Jakarta kayak gitu. Tapi kembali lagi kalau kita ngerasa itu adalah passion kita pasti akan merasa semakin tertantang gitu ya. Dan hingga pada akhirnya ya memang nggak bohong ya namanya pengalaman ya. Kita jalani, kita belajar, kita lihat nih cara-cara acting atau gimana dan kita harus mencari yang bisa menginspirasi kita ya. Ya benar. Misalnya kita ngeliat artisnya lagi di depan kamera kita perhatikan atau kita di belakang sutradara ngeliat layar, itu kan salah satu ilmu juga itu yang mungkin nggak bisa kita dapetin saat ada teori gitu. Iya benar. Gitu. Nah terus brother, jadi lu di sini tinggal sama siapa sekarang? Gue di sini itu gue sama nyokap. Jadi gue bawa nyokap dari kampung. Kebetulan bokap udah nggak ada kan. Daripada gue pikir dia sendirian, ya udahlah tinggal sama gue dan gue yang take over beliau. Dan sama abang gue yang lain juga kadang suka kita saling bantu lah, saling nolong. Tapi yang terjun di entertain cuma lu doang? Yang terjun di entertain saat ini cuma gue doang. Berapa saudara bro? Gue dari 3 saudara. 3 saudara lu? Gue yang paling bontot. Paling kecil ya? Paling kecil. Oke. Ini sorry gue tanya nih, lu tuh dari keluarga yang memang berada kah sebelumnya atau seperti apa brother waktu di sana ya brother? Gue dari keluarga yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa, yang ya bisa dibilang agak keluarga kurang lah ya. Makanya itu tekad gue pengen ngangkat derajatnya keluarga itu ya besar. Keinginan gue itu besar untuk bisa mensejahterakan keluarga gue di sini. Itu yang bikin gue kalau gue kerja ya harus totalitas, harus semangat dan seprofesional mungkin. Yang paling penting kalau kita di entertain itu ya yang harus kita jaga itu attitude ya, nomor satu. Itu penting banget seperti yang gue ceritain sama Rais kemarin, attitude dan disiplin brother. Attitude, ya kan, disiplin nomor satu itu. Nomor satu. Itu jadi penilaian orang. Ya kalau masalah acting kan oke lah kita bisa belajar, tapi yang itu tuh yang membedakan dari kita sama yang lain ya brother. Attitude. Oke, dari perjalanan lu selama ini di entertain, hal apa yang sampai saat ini berkesan bagi lu
Di saat momen-momen apa brother? Di entertain itu yang paling berkesan itu ya, ketika gue posisinya masih belajar di dunia acting, kemudian gue dimarah-marahin sutradara gitu ya pada saat itu ya. Gue dimaki, gue dicaci, gue di segala binatang kaki empat itu keluar. Dan gue pada saat itu shocknya kenapa? Ya gue baru kali ini ngerasain hal yang begitu kan. Dan gue pikir ya ini mungkin salah satu jalan untuk menempah mental kita agar kita jadi lebih fight, lebih kuat, kemudian kita jadi orang yang tangguh di dunia entertain. Maka kalau lo di entertain banyak bapernya, banyak ngerasain hal-hal udahlah, dia tuh siapa sih? Gimana sih? Gini banget ya, wah, maka akan ketemu terus hal-hal yang begitu. Makanya ya kalau di entertain tuh ya ngelatih mental, bikin mental lo sekeren mungkin agar ketika lo dihadapin dengan siapapun lo nggak mental. Oke. Gitu. Jadi mental itu emang sangat penting. Selain kita mempunyai mimpi, kita harus juga mempunyai mental yang kuat, karena ketika kita di lapangan itu banyak hal yang bakalan bisa terjadi dengan diri kita ya. Kadang-kadang kita bisa di seputaran acting ya, kadang-kadang kita bisa lupa dialog, kadang-kadang kita gugup dengan lawan main, dan itu banyak banget dan kita harus bisa mengatasi itu. Apalagi lawan main kita tuh udah artis kawakan ya, waduh itu Pengaruh ya. dialognya udah buyar itu, udah kemana-mana, udah lupa gitu kan. Udah lupa. Nah itu yang harus kita latih tuh, biar siapapun lawan main kita ya harus pede. Harus gitu kan? pede. Iya. Intinya kalau kita udah di titik panggung ya, kalau kita udah di saat kita berakting, itu adalah milik kita itu ya kan. Nah, milik kita. Siapapun peran kita di depan, misalkan contoh jadi ibu kita ya, itu berarti beneran ibu kita saat itu. Ya kan ya? Benar. Karena kalau kita nggak totalitas ya kita harus siap-siap mental kita Bakalan dimarah, bakalan dimarahin. dicaci. Apalagi ketemu sutradara yang luar biasa bengisnya. Wah, itu kalau makanan sehari-hari ya bro. kalau mental lo nggak kuat, lo bisa nangis terus pulang. Wah itu pasti itu bakalan nangis, tersinggung, itu baper. Pokoknya tuh kalau namanya kita belajar ya. Gue pernah juga gitu bro, saat gue syuting dulu tuh Jodoh Wasnya Bapak ya. Dulu kan namanya Jodoh Pengantar Jenazah tuh. Iya, Gue kan syuting rame-rame bertiga nih. Nah ternyata saat itu ada adegan gue sendiri bro. Oh iya. Dan itu adalah kali pertamanya gue dapat peran saat itu. Itu baru dong, dapat peran. Baru pertama itu 2017 itu. Gue paham banget perasaan. Ya kan, atau yang tadi bertiga oke lah ketutup sama kanan kiri kan. Iya, ini sendirian ya. Dan akhirnya gue ada adegan gue sendiri. Adegan gue tuh cuma ini bro. Kan itu kan ceritanya kayak mistik-mistik gitu ya. Ya. Jadi gue ngelihat motor gue itu tiba-tiba nyala sendiri gitu. Dan gue diminta buat ya tampilin ekspresi yang kayak takut aja gitu. Ini gue contohin ya. Jadi ketika nyala motor itu kan, lampu itu kan, seharusnya gue takut itu, gue malah kayak ragu-ragu gitu bro. Jadi pas benar Mason hidup nyala lampu, terus gue kayak takut bro. Takut. Seharusnya kan kayak kayak gitu kan. Tapi yang namanya kita nggak terbiasa ya. Ngeblank ya. Akhirnya gue ngeliat di situ itu jam 1 malam ya itu, dan itu masih banyak juga orang kayak exercise nonton juga kan ya. Jadi mental gue tuh saat itu Down ya. Iya, belum siap, dan gue dimaki-maki itu. Hingga pada akhirnya gue mikir, yaudah gue nggak bisa gitu kan. Salah satu astrada nyempring gue, dia bilang sama gue, lu dari mana bro? Udah berapa lama gitu? Gue jelasin kan, gue baru ya 2 minggu lagi gitu. Lu bersyukur di sini bro, lu dikasih peran gitu kan. Yes. Kalau lu nggak bisa manfaat ini, lu susah. Kita marah-marah kayak gini buat lu juga gitu kan. Yang bagus lu juga, ya kan? Akhirnya gue mikir di situ, oh iya ya, kalau gue tersinggung, kalau gue ngerasa baper di sini ya percuma dong. Yeah. Gue ninggalin kerjaan gue, ninggalin kampung gue kan ya. Ya udah, gue belajar dan mencoba, walaupun hasilnya tetap salah-salah lagi gitu. Ya, karena proses itu butuh proses, nggak bisa instan. Nggak bisa instan langsung kita jadi bagus tuh nggak bisa. Emang butuh proses sih. Jam terbangnya. Jam terbang. Gitu. Jam terbang itu sangat pengaruh ya. Pengaruh sekali. Pengaruh banget ya. Jadi macam-macam ya ketika
misalkan versi lu versi gue ya, kalau misalnya kita agak-agak kayak lupa atau gugup, mungkin kita punya teknik tersendiri Ya, untuk bener. mengatasi ataupun untuk supaya ya paling nggak di panggung itu Iya. orang-orang nggak terlalu nampak Nggak terlalu nampak ya. gitu. Oke, dengan banyak halnya yang lu capai ya Revan yang saat ini ya, sampai di titik ini, Amin. kira-kira apalagi hal-hal yang pengen lu capai? Yang pengen gue capai tuh gue suatu saat inilah bisa umrohin nyokap gue, terus gue bisa ngumrohin kakak gue bertiga sama gue sekalian. Karena kalau kita umroh bareng-bareng tuh enak ya, terasa keluarganya. Dan itu sih yang sedang gue kejar saat ini. Semoga ya, insya Allah lah, semoga Oke. Allah kabulkan. Amin, amin ya Allah. Jadi kesibukan lu Iya. selain itu lu kerja di Selain kerja- itu, kegiatan? gue saat ini Hmm. di entertain bisa, dan gue juga menjalani fokusnya di dunia baru ya. Tapi baru. nggak di entertain. Gue lagi belajar di dunia properti. properti. Segera survei dan miliki huniannya. Akhir tahun kita begitu banyak promo. Ada iPhone 14 Pro Max, ada Yamaha Fazio, dan masih banyak bonus lainnya. Dan kita lagi ada di kantornya Revan. Di daerah mana, Pak? Terima kasih. Ini kantornya di daerah Ciputat, Jalan Legoso. Kalau lo tahu UIN, nah itu nggak jauh dari UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi Revan ini properti apa? Perumahan atau gimana? Propertinya perumahan. Perumahan. Jadi kita ngebangun landed perumahan, kayak kita bentuk kawasan atau kayak klaster. Nah, dan itu kita jual secara cash ataupun KPR. Jadi buat kalian-kalian nih yang lagi nonton, kalian bingung cari rumah ya, Siap. bisa langsung hubungi Revan. Siap, Nanti terima kasih. Cek aja di Instagramnya atau kontak personnya nanti gua kasih di bawah sini. Amin. Van, Siap. di luar dari entertain ya, Oke. bagi lu sendiri sosok keluarga itu apa sih? Sosok keluarga itu adalah sebuah matahari. Matahari itu ya, kalau dia menyinari kita, itu sebagai sumber kehidupan. Kalau nggak ada matahari, maka nggak akan ada kehidupan, nggak akan ada yang tumbuh di situ, nggak akan ada yang bersinar di situ, nggak akan ada yang menjadi lebih baik di situ, dan semuanya menjadi bermanfaat buat semuanya. Dan itulah filosofi Mentari, matahari. Dan gue ngerasa keluarga gue tuh ya kayak matahari. Matahari gimana dia adalah sumber energi buat gue agar gue selalu mencapai tujuan apa yang gue inginkan. Itu bisa terlaksanakan dengan baik tuh ya karena ada yang kita tuju, ada yang kita patokan sebagai goalsnya, yaitu keluarga. Dan itu gue jadikan mereka tuh sebagai matahari buat penyemangat gue untuk menjalani dan mencapai karir gue saat ini. Karena memang apa ya, nggak ada yang lebih tulus daripada keluarga. berarti. Benar. Ya kan, dan keluarga juga menjadi alasan kita untuk harus berhasil di Yes. bidang apapun itu. Seandainya nih ada mama di depan ya, apa yang pengen banget sih lu ungkapin gitu? Oh, kalau ada nyokap gue yang denger ini ya, gue cuma pengen bilang kalau beliau saat ini itu adalah menjadi tombak buat gue, energi buat gue, semangat buat gue saat ini. Kalau mungkin nggak ada dia, mungkin gue nggak bisa, karena gue sangat butuh doanya dia, bro. Doanya dia itu, doanya orang tua, doa nyokap itu langsung tembus ke langit. Dan itu yang menghantarkan gue sampai saat ini. Doanya dia itu yang sangat kita bisa gue bilang sangat ngemis di situ, karena gue butuh itu. Iya, sosok orang tua nggak mungkin bisa digantikan. Dan kita juga sampai kapanpun kita nggak mungkin bisa membalas jasanya ya. Oh pasti. Apalagi kalau misalnya kita dikasih kesempatan masih bersama dengan orang tua Yes. ya, bagaimana caranya kita Iya harus benar. bisa Selagi orang tua mungkin
teman-teman sekalian yang orang tuanya masih hidup ya, kalau perlu bahagia ini selagi dia masih hidup. Kita itu entar menyesal kalau udah nggak ada. Pasti. Kalau udah nggak ada, merasa kehilangan, merasa kehadiran dia itu baru berarti. Karena ketika kita kehilangan seorang itu pasti bakalan terasa. Kita sayang gimana atau gimana. Tapi kan itu udah lewat, karena orang udah nggak ada ibaratnya kan. Nah, berhubung mereka masih ada, mereka masih sehat, walaupun mereka sakit dirawat dengan baik. Nah, itu saatnya, momen kita untuk ngebahagiain keluarga kita, untuk ngasih tahu, mengekspresikan cinta kita sama keluarga kita tuh di situ, sama mama atau sama papa saat ini masih ada kan. Itu. Oke. Kalau untuk saran ataupun pesan-pesan buat teman-teman yang pengen menjadi seperti Revan nih, pengen mencoba dunia entertain di Jakarta ya khususnya ya. Apa nih saran-sarannya mereka harus siapkan selain mental, apa lagi nih? Berbagi ilmu lah. Ya, kayaknya bukan menjadi seperti Revan ya, maksudnya menjadi seperti apa yang kalian inginkan Ya, gitu ya. mimpi apapun itu. Di dunia entertain atau apapun itu. Intinya ya, yang pertama ikhtiar ya. Ikhtiar, kemudian libatkan ikhtiarmu itu dengan doanya orang tua. Itu harus connecting the dots. Itu harus nyambung. Doa kita, doa orang tua sama ikhtiarnya kita itu harus nyambung, harus ketemu di situ. Kemudian doanya orang sudah minta doanya orang tua, kemudian sembari kita berikhtiar itu jangan lupa libatkan Tuhan dalam usahamu. Dalam setiap ikhtiar perjalanan untuk menuju kesuksesan itu, Tuhan itu harus dilibatkan, harus diajak komunikasi. Karena yang tahu jalan keluarnya kita ketika lagi ada masalah itu cuma Tuhan. Dan Betul. kita harus berserah diri dan biasain ngelibatin dia dalam perjuangan kita. Apa ya, Revan ini sosok yang sangat luar biasa ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia di usianya sekarang, gue rasa dia udah cukup banyak menjalani begitu banyak hal ya. Dan juga dunia pekerjaan dia juga banyak mendapatkan ya kesempatan lah kayak gitu. Amin. Seperti berakting, Amin. bernyanyi. Ya harus dicoba ya, siapa tahu kita kan nggak tahu yang mana yang lebih dulu diuntungkan gitu kan. Diuntungkan. Yang mana yang lebih dulu dilirik sama orang kan. Makanya kita harus coba semua dan itu sah-sah saja. Iya, jadi kita harus gali terus potensi kita. Iya. Kalau kita punya bakat nyanyi, ya udah gitu kan, nyanyi juga. Difokusin. Dan nantinya juga akan terlihat di mana yang lebih menonjol ya, Yes. gitu, apalagi di bidang entertain. Ya tentunya gua ya sebagai teman lu Revan Yes. dan juga teman-teman pastinya berharap lu semakin sukses lah. Amin, Ya amin, kan ya? amin. Lo juga nggak semakin Amin. sukses, kita sukses bareng-bareng lah, Amin, enak-enaknya. amin. Terus diberikan kesehatan juga kan. Amin, itu yang Apapun paling penting. Itu mimpi-mimpi lu yang mungkin saat ini masih lu pengen tuju, Ya. mudah-mudahan cepat tercapai ya. Amin, Dan amin. keluarga juga Amin. sehat-sehat semua. Amin. Revan, sebelum gua tutup podcast ini, boleh nggak lu nyanyi bro? Ya. Sebuah lagu dari lu nih. Apa gitu, serahlah bebas. Nyanyi apa ya? Oke. Kayaknya. Oh, ini. Nyanyi Butiran Debu. Butiran Debu. Lagu lama ya. Lagu lama. Karena gue pecinta lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama, silahkan bebas Lagu-lagu main. lama kan? yang asik. Gimana? Aku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Luar biasa, Revan sekali lagi. Thank you dan terima Thank kasih you. ya. Terima kasih terus banyak ya. Sukses terima terus, kasih Bapak udah juga. meluangkan waktu. Siap, ya. sama-sama. Mudah-mudahan kita jumpa di job yang Amin. sama nanti. Sukses bareng lah. Kemarilah aku ingin membahagiakanmu.
Ku pasrahkan diriku ini padamu, sang pemilik hatiku.